Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kita masih membahas tentang integrasi numerik ya. Jadi integrasi numerik. Namun kali ini kita akan membahas tentang metode trapesium dengan banyak bias. Dimana pada video sebelumnya itu kita membahas tentang metode trapesium dengan satu bias. Jadi dari contoh sebelumnya pada metode trapesium satu bias terlihat bahwa pendekatan dengan menggunakan satu bias itu menimbulkan kesalahan yang sangat besar sampai 100 lebih ya. Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi pada satu bias itu, maka kurva kita dekati dengan kurva lengkung yang didekati oleh sejumlah garis lurus, sehingga terbentuk banyak bias yang dapat digambarkan seperti berikut. Jadi kita asumsikan seperti ini, adalah X, ini adalah Y, maka dengan kurva lengkung ya, ini yang kita bagi-bagi. Jadi ini kita asumsikan adalah suatu fungsi X, maka ini kita bagi, misalnya ya, kita belah ini, ini kita belah, ini kita belah, contoh saja ya. Kemudian saya hapus ini, terhapus semua ternyata ya. Kemudian ini, dari sini ini saya bagi-bagi. Jadi dari sini ini saya bagi-bagi kurvanya ini ya, saya bagi-bagi. Kemudian ini saya bagi, kemudian ini juga, ini contoh saja ya. Jadi sama tadi itu kan dia mulai dari A sampai B ya, dimana ini saya misalkan X0 sama dengan A dan B nya itu adalah Xn. Jadi kalau kita bagi menjadi banyak bias, maka di sini mulai X0, X1, X2, X3, berarti di sini adalah Xn kurang 3, Xn kurang 2, Xn kurang 1 sampai dengan Xn. Jadi inilah yang dinamakan delta X. Jadi delta X itu adalah jarak antara dua titik yang memisahkan atau memotong kurva itu ya. Ya, dalam bentuk trapesium dia tidak lain adalah tinggi. Jadi dengan metode trapesium banyak bias, itu panjang bias yang terjadi antara X0 ke X1, X1 ke X2, X2 ke X3, Xn kurang 3, Xn kurang 2, ke Xn kurang 2, ke Xn kurang 1, dan sampai dengan ke Xn itu sama. Artinya jaraknya sama ya, berarti kita bisa tuliskan bahwa delta X ini adalah B dikurang A per N, artinya banyaknya ya. Maka bisa kita tuliskan di sini batas bias diberi notasi atau kita tuliskan, karena kita sudah gambar, dia adalah mulai dari X0 atau dalam hal ini A, kemudian X1, X2, X3, sampai dengan Xn dalam hal ini B, itu kan. Artinya integral total itu dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Maksud saya gini, untuk luasan pertama, ini kita pertama 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Dan seterusnya berarti saya bisa tulis I, kita luasan pertama dulu. Ini kan kita bisa lihat kalau kita dekati dengan garis lurus, untuk luasan pertama kita hubungkan ini titik-titiknya, ini titik-titiknya, ini titik-titiknya, ini begitupun ini ke sini, ini ke sini, ini. Jadi tetap ada error ya, ini yang dimaksud, ini yang tidak terhitung. Jadi yang kita hitung adalah ini. Mulai dari luasan pertama dan seterusnya. Jadi semuanya terhitung,
tapi dibagi menjadi pias yang lebih banyak pias, itu maksudnya. Nah, jadi otomatis pertama, kalau integral pertama atau jarak x0 ke x1 dulu ya, artinya integral fx tetap fx dx dari x0 ke x1. Jadi ditambah dengan fx dx, jaraknya sekarang adalah x1 ke x2. Dan seterusnya sampai dengan jarak xn kurang 1 ke xn fungsi fx dx. Itu kan yang awalnya tadi kalau dia satu pias hanya satu saja, karena ini kita asumsikan banyak pias, jadi nanti sisa Anda bagi. Kalau dia dua pias berarti ini cukup ini saja, itu ya. Nah, sekarang setelah kita substitusi persamaan trapesium ke dalam persamaan, maka kita tadi tahu bahwa luas trapesium, kita tahu bahwa saya matikan dulu ya. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa luas trapesium itu tadi adalah jumlah dua buah sisi sejajar. Kita misalkan A tambah B per 2 kali tinggi dikali tinggi. Nah, di mana tadi kan kita sudah lihat untuk menghitung luasan trapesium pada kurva itu tidak lain adalah fungsinya kan. Artinya saya bisa tuliskan ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan I ini ya, ini I ini yang saya kita pertama menghitung ini dulu. Berarti saya bisa tuliskan seperti yang tadi, dia tidak lain adalah fungsi dari x1, kita kan fx. X di sini diganti dengan x1 dan x0 kan. Ditambah dengan kita mulai dari x0 ya. Tidak ada masalah sebenarnya mau mulai dari mana. Ditambah dengan fungsi x1 per 2 kali tinggi. Di mana tingginya adalah mulai dari x1 ke dikurang x0. Nah, atau saya tulis saja delta x kan, karena saya sudah asumsikan ini tadi, ini bahwa jarak dari ini ke sini ada delta x, ini ke sini juga delta x, dan seterusnya. Nah, ditambah dengan ditambah dengan fx1 ditambah fx2 per 2 delta x. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi ini yang kedua ya, sampai seterusnya ditambah dengan fxn kurang 1 ditambah, saya kasih kecil sedikit ya, jadi ditambah fxn kurang 1 ditambah dengan fxn per 2 kali delta x ya, jadi tetap juga kali delta x. Nah, kemudian kalau saya mau sederhanakan, jadi ini saya bisa tuliskan seperti ini, fx0 ditambah dengan fx1, saya keluarkan ini ya, jadi kalau saya bisa ini saya keluarkan delta x per 2 itu dikali dengan x per 2, kemudian ditambah dengan ini saya tulis kembali fx1 ditambah fx2. Di sini kan sebenarnya ada lagi fx2 lagi di sini, dan seterusnya sampai dengan saya bisa tuliskan dia adalah fxn kan, seperti itu ya. Nah, sekarang saya sederhanakan lagi menjadi delta x per 2, artinya fx0 kan tidak ada temannya, yang berjalan adalah ini 2 kali pasti, berarti ditambah sigma dari I sama dengan 1 N kurang 1, ini 2 kali dari fxi, artinya I nya itu mulai dari 1 ya, ini 1, kemudian berjalan 2 sampai N kurang 1, jadi sampai sini N, ini sampai N kurang 1 ya, ditambah dengan fxn ditambah dengan fxn. Nah, dari sini itu saya bisa tuliskan lagi bahwa delta x per 2, nah fx0 tadi pada kurva itu tidak lain adalah A ya, kalau saya memanggil tadi, jadi saya bisa tulis f A ditambah 2 ini xn tadi tidak lain adalah B, berarti saya bisa tuliskan fb
Nah, ditambah ini saya tulis ulang 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai N kurang 1 Fxi. Jadi itu ya. Nah, jadi ini adalah luasan dari untuk banyak pias. Nah, di sini besarnya kesalahan. Jadi besarnya kesalahan yang terjadi dalam hal ini errornya ya, yang terjadi pada penggunaan banyak pias. Pada penggunaan banyak pias itu adalah error itu adalah minus delta x kuadrat per 12 B dikurang A fungsi aturan 2 kali dari sigma seperti ini ya. Nah, yang merupakan kesalahan orde 2. Jadi ini adalah kesalahan orde 2. Apabila kesalahan tersebut dihitung dalam hitungan integral, artinya saya masukkan dengan operasi yang di atas. Saya misalkan ini adalah persamaan 1 saja ya. Nah, maka akan diperoleh hasil yang lebih teliti. Maksudnya apa? Pada kurva kan kita lihat yang dihitung tadi, yang nilai akhir yang saya kurung ya, saya kasih kurung yang saya kasih ini I. Nah, ini kan ini adalah nilai untuk menghitung banyak pias kan rumusnya. Sekarang karena dalam banyak pias itu ada ini error, ini yang saya maksud itu adalah rumusnya ini. Jadi otomatis kalau saya gabung berarti saya bisa tulis ini artinya bentuk persamaan trapesium yang memperhitungkan koreksi atau errornya. Berarti delta X per 2 itu dikali dari FA ditambah FB dari yang diperoleh tadi rumusnya I sama dengan 1 sampai N kurang 1 Fxi. Itu sebenarnya kan harusnya ditambah dengan error kan. Harusnya kan nilai sebenarnya itu adalah nilai persekitaran ditambah dengan besar jumlah errornya. Nah, sehingga jadi logikanya ini yang dihitung ditambah dengan errornya, maka terbentuklah utuh sehingga akan lebih mendekati dengan nilai sebenarnya. Logikanya kan seperti itu. Nah, sekarang kita tambah error. Nah, sedangkan nilai errornya adalah ini. Ini kita peroleh error ya untuk banyak pias. Berarti kita tambah karena di sini minus jadi kurang delta x kuadrat per 12 B kurang A F ini untuk kebanyakan fungsi berbentuk. Jadi untuk fungsi dalam hal ini berbentuk seperti ini itu dapat didekati atau saya bisa tuliskan itu sama dengan F aksen B dikurang F aksen A per B kurang A. Artinya kalau saya substitusi masuk ini nilainya, maka saya bisa tuliskan I sama dengan delta X per 2 FA ditambah FB. Saya tulis ulang dulu ini. I sama dengan 1 sampai N kurang 1 Fxi itu dikurangi delta X kuadrat per 12 B kurang A. Nah, kita substitusi masuk nilainya. Ini adalah F aksen B kurang F aksen A ini per B kurang A. Berarti ini bisa coret ya. Nah, berarti tersisa delta X per 2 itu FA ditambah FB ditambah 2 kali sigma I1 sampai N kurang 1 Fxi itu dikurang delta X kuadrat per 12 itu dikali dengan F aksen B dikurang F aksen A. Jadi itu. Nah, jadi ini juga adalah rumus atau bentuk persamaan trapesium dengan koreksian ujung ya. Artinya koreksian masuk dalam memperhitungkan koreksian pada ujung interval A dan B. Jadi terserah Anda mau mengambil rumus yang pertama yang persamaan 1 atau persamaan 2. Saya asumsikan ini persamaan 2. Itu maksud saya. Nah, sekarang jadi kita sudah tahu bagaimana makna atau terbentuk dari rumus metode trapesium dengan banyak pias ya. Jadi dengan persamaan 1 ataupun persamaan 2 dengan koreksian ujung. Artinya dia ya lebih teliti ya, lebih mendekati nilai sebenarnya. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita
Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Jadi saya punya contoh soal yang sama dengan contoh soal pada video sebelumnya, yaitu selesaikan soal berikut dengan menggunakan metode trapesium, tapi sekarang dengan 4 bias. Jadi selesaikan soal berikut dengan menggunakan metode trapesium 4 bias. Nah, kita ambil 4 bias dengan lebar tiap bias itu adalah 1, karena tadi kan kita ambil pangkat 0 sampai 4 ya. Nah, jadi penyelesaian dalam hal ini, karena metode trapesium dengan 4 bias, berarti dengan kata lain delta X-nya adalah 1, atau jarak antara tiap biasnya itu 1. Maka kita tuliskan I sama dengan kita tadi kan rumusnya adalah integral E pangkat X dx 0 sampai 4 kan. Hasil integralnya ini tidak lain adalah E berpangkat X 0 sampai 4. Sekarang karena kita banyak bias, di sini jarak antara tiap bias adalah 1, maka ini menjadi ini kan rumusnya tadi kita peroleh adalah ini kan delta X per 2, di mana delta X-nya adalah 1, berarti 1/2. Berarti saya bisa tulis ini adalah 1/2. Rumusnya kan delta X per 2 dikali F A ditambah F B ditambah F B kemudian ditambah 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai N kurang 1 F X I. Itu kan rumusnya. Berarti karena delta X-nya adalah 1, maka di sini 1/2 dengan fungsi FA tidak lain adalah 0, FB-nya adalah B-nya adalah 4, berarti F 4, kemudian ditambah dengan 2 kali sigma I sama dengan 1, karena di sini sampai 4, berarti 2 kali F X 1 itu kan, kemudian 0 1 kemudian I-nya sama dengan 1, kemudian 2 kali 2 kali F X2 ditambah 2 kali F X3 kan, seperti itu ya. Berarti saya bisa tuliskan 1/2 fungsinya E pangkat X, berarti pangkat 0 ditambah E pangkat 4 ditambah 2, atau saya bisa E pangkat 1 ditambah E pangkat 2 ditambah E pangkat 3 kan, sama seperti itu ya. Berarti saya bisa langsung saja, jadi silakan mencari atau masukkan nilai E pangkat 0 itu 1, E pangkat 4 eksponensial berpangkat 4 berapa dikali 2, saya langsung saja nilainya itu adalah 57,991950. Ini adalah nilai luasannya. Sekarang kita coba menghitung errornya. Tadi kan kita dapat errornya minus 107 ya. Sekarang kita menghitung kesalahan atau error dengan soal yang sama tapi banyak bias, maka saya tulis E sama dengan tadi nilai sebenarnya adalah 53,598150, saya kurangi dengan 57,9919, oke, 50 per 53,598150 kali 100%. Itu saya peroleh minus 8,2%. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai error untuk banyak bias itu lebih rendah. Artinya dia akan lebih bagus kalau kita membagi kurva itu menjadi banyak bias kan. Sekarang kita coba hitung metode trapesium banyak bias dengan koreksi ujung. Dengan koreksi ujung yang tadi kita tambahkan dengan nilai errornya.
pasti dia akan lebih dekat. Jadi I sama dengan tadi kan diperoleh 57,991950 itu kurangi dengan 1/12 berpangkat 4 dikurang pangkat 0. Tadi kan F aksen A dikurang F aksen B ya. Kalau saya tidak salah ini F aksen B dikurang F aksen A. Di mana ini dihitung dengan bisa dengan turunan atau dengan beda hingga sama. Karena eksponensial adalah dirinya sendiri, maka tidak ada perubahan, dan ini nilainya adalah 53,525437. Sekarang Anda perhatikan keempat nilai. Ini adalah nilai untuk menghitung trapesium dengan banyak bias dengan koreksian ujung. Dia mendekati dengan nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya kita tahu itu adalah 53,598150 atau nilai analitiknya ya. Ini dekat. Sedangkan tadi lagi untuk nilai numerik tanpa koreksian ujung itu 57. Ini masih jauh dari nilai eksak. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya tunjukkan. Kita juga bisa menghitung kesalahan. Jadi besar kesalahan itu dengan koreksian ujung ya. E sama dengan 53,598150 dikurang nilainya ini 53,525437 per 53,598150 kali 100%. Itu diperoleh adalah 0,14%. Di sini bisa dilihat bahwa semakin banyak bias maka dia tingkat kesalahan atau errornya itu semakin kecil. Bahkan pada saat ditambahkan dengan nilai error dengan nilai luasan dari banyak bias itu akan semakin dekat dengan nilai analitiknya atau nilai sebenarnya. Itu ya, saya kira demikian penjelasan saya tentang metode trapesium banyak bias, di mana ada dua, yaitu menghitung luasan dengan banyak bias pada kurva dan menghitung luasan dengan banyak bias dengan dua koreksian ujung atau titik ujung. Itu ya. Oke, saya kira demikian. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.